wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Sulis PTK di Saya 12 TV. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Tekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Jadi kalau sahabat saya semua mau dapat notifikasi video terbaru dari kita, jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng. Dan juga di follow Saya 12 TV dan Instagram aku. Aku sebenarnya habis ganti username dari Sulis PTK jadi Wika Uwi. So boleh di follow juga Instagram aku. Dan hari ini aku mau bahas salah satu film pendek yang kemarin sempat viral di YouTube, di Twitter, sampai berhari-hari, bahkan mungkin sampai hari ini juga masih ada yang suka bahas dan bikin fake account. Salah satu case di film ini yang luar biasa, menonjol banget, actingnya luar biasa. Kita mau bahas apa? Yap, jadi kita mau bahas tilik atau jenguk dalam bahasa Indonesia. Posternya mana ya? Posternya ini dulu kali ya. Kakak editor, tolong posternya. Cia. Poster film tilik yang kemarin tayang itu sebenarnya rilis pertama kali di YouTube kemarin tanggal 17 Agustus 2020 bertepatan dengan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dan diproduksi oleh Ravacana Films. Aku nggak tahu spellnya itu Ravacana atau Ravacana, tapi ditulisannya itu Ravacana sih, tapi kita ada Ravacana Films aja ya. Dan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi film ini mengangkat kehidupan yang berada di daerah Yogyakarta. Seperti itu. Penulis skenarionya sendiri adalah Bagus Sumartono yang luar biasa bisa kepikiran untuk membuat film seperti ini yang simple tapi benar-benar kayak membekas gitu loh di hati penonton. Dan jangan lupa film Tilik sendiri dia itu menang awards di Piala Maya 2018 sebagai film cerita pendek terpilih dengan durasi 32 menit. Akankah kita merasa masuk ke dalam vibes film tersebut? So aku bakal bahas dari apa ya dulu ya? Case-nya dulu kali ya. Case-nya di sini ada pemeran utama sebagai Butejo, itu Siti Fauziah yang sangat sentral sekali ya di sini. Lalu ada Yuning, Briliana Desi, ada juga Fikri Hardiansyah Yoga Pramata, Masya Allah, aku ngomongnya agak sedikit beribet ya, Pramata. Lalu ada lagi Dian sebagai Lucy Dian, yaitu Luli Syahkisrani ya, namanya agak-agak beribet ya. Ceritanya sendiri ini tuh adalah film pendek yang bercerita tentang rombongan wanita desa yang berada dalam perjalanan dari Bantul menuju Yogyakarta. Jadi si ibu-ibu ini tuh mau menilik si Bu Lurah yang sedang sakit dan berada di rumah sakit. Nah, sepanjang perjalanan tersebut terjadilah drama atau obrolan yang sangat luar biasa, seru ya. Dan apa ya, kok kepikiran gitu bikin conversation like this gitu, karena emang relatable banget sama kehidupan emak-emak gitu loh. Jadi di sini sentral tokohnya itu adalah Butejo. Jadi Butejo itu di dalam perjalanan menuju rumah sakit itu dia tuh kayak mengumbar atau ganti intinya ngomongin terus nih tentang Dian. Dian ini merupakan pacarnya Fikri yang merupakan anak dari Bu Lurah yang akan dikunjungi oleh ibu-ibu tersebut. Jadi si Butejo ini dia tuh mama yang update di sosial media. Jadi tuh kayak mendengar bisikan-bisikan atau melihat si Dian ini yang dia omongin ini tuh lagi dibahas di sosmed tuh kalau dia tuh cewek yang nggak bener gitu loh. Dan di situ tuh kayak dia tuh kayak ngasih tahu ke mama yang ada di mobil, di truk tersebut, kalau si Dian ini sebenarnya tuh sering bolak-balik hotel, terus pernah ketemu di mall juga lagi dibelanjain, tapi tuh sama om gitu. Terus dia tuh kayak tuh kita tuh mesti waspada deh, mesti hati-hati deh sama Dian kayak gitu. Terus ngebahas banyak banget tentang Dian sampai ada tokoh Yuning di sini yang ternyata family-nya Dian yang rasa aduh Bu, ibu tuh terlalu lebay gitu kan. Dalam mereka conversation tuh satu film full making ini ya, pakai bahasa Jawa ya. Terus kayak si Yuning tuh bilang itu, Bu Yuning nih kalau Butejo tuh terlalu berlebihan deh, jangan ngumbar atau bilang hal yang belum tentu benar adanya gitu. Tapi si Butejo tuh kayak enggak kok, bener kok, orang di sosmed udah jelas kok kalau dia nih gini segala macam gitu kan. Jadi dia tuh bercerita based on story yang dia lihat dari sosial media. Di perjalanan ini kita tuh disuguhkan dengan benar-benar satu truk ibu-ibu full yang mau nengok Bu Lurah tuh dengan semangat, dengan khasnya emak-emak kampung yang luar biasa
semangat ya, terus juga bahasa-bahasa Jawa yang sebenarnya aku kan gak ngerti ya, karena aku gak ngerti bahasa Jawa lah gitu. Tapi tuh kayak masuk aja dalam conversation mereka gitu. Wah, kudu disurung yo iki. Selama 32 menit ini nggak berasa banget, dan kita disuguhkan juga dengan berbagai shoot yang sangat ramah lingkungan dan juga cukup menyegarkan mata ya, ngelihat pemandangan di daerah dari Bantul ke Yogyakarta. Terus kayak kita menyegarkan mata aja sih, kayak kita tuh ada di sana gitu loh. Sampai akhirnya maksnya itu ketika mereka sampai rumah sakit dan mau menjenguk, mereka turun, tiba-tiba si Dian ini, tokoh yang dibicarakan dari tadi ini, muncul dengan Fikri, anaknya Bu Lurah, dan ngasih tahu nih ke ibu-ibu kalau mereka itu minta maaf gitu, kalau sorry gitu kan, belum bisa jenguk Ibu Lurah karena dia masih di ICU dan belum bisa dikunjungin. Dan di situ kayak apa ya, si Bu Yuning ini sebagai inisiator tilik atau yang berusaha untuk menjadi koordinatornya lah ya, kalau menurut kita koordinatornya ini bilang gitu kalau dia minta maaf gitu karena belum bisa ngasih informasi yang valid, kita datang ke sini jauh-jauh tapi belum bisa jenguk. Nah, si Bu Tejo yang dari tadi si Yuning bilang, Bu, kalau misalnya menyebar berita tuh yang bener dong, jangan gini-gini, jangan berita fitnah segala macam. Akhirnya dia kayak, tuh kan, sekarang siapa nih yang salah? Kayak gitu, ngerti gak sih, kayak yang salah siapa nih, yang ngasih kabar bohong siapa nih, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kayak Bu Tejo tuh kayak nyebelin juga sih pas apa mereka turun terus harus naik lagi, akhirnya kayak si Yuning itu kan kayak jadi ngerasa bersalah gitu loh, nggak bisa jenguk padahal dia yang udah jadi inisiasi tilik hari itu, padahal ternyata Bu Lurah tuh belum bisa dijenguk. Dan Bu Tejo tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa, dengan muka dia yang super duper nyebelin kalau menurut aku. Akhirnya ibu-ibu yang tadi mau tilik ke rumah sakit, tilik Bu Lurah, akhirnya mereka malah ya udahlah kita pergi ke pasar Beringharjo Harjo aja, kita belanja. Akhirnya mereka pulang lagi. Tapi Trek. Iya, Bu. Go Trek. Iki wis ada tekan kene, piye nek dhewe iki mampir pasar gede wae, he? Manut Bu, piye ibu-ibu kuwi lihat. apa namanya? Plot twist di akhir yang ngebikin bener gak sih kalau si Dian itu seperti itu. Akhirnya terjawab loh bahwa ternyata Dian itu merupakan pacar dari ayahnya Fikri. Aku juga nggak ngerti sih dia tuh sebenarnya sama Fikri itu ada hubungan apa, tapi di akhir dijelasin kalau si Dian itu naik ke mobil sedan, dan itu ada ayahnya Fikri yang memang sudah tua atau parubaya usianya. Akhirnya si Dian tuh bilang kalau kita tuh nggak bisa terus sembunyi-sembunyi, kita harus bilang sama Fikri. Dan berarti si Dian ini sebenarnya ada hubungan apa sama Fikri, apa beneran pacaran atau enggak sih, aku nggak begitu terjawab dalam film ini ya. Tapi yang jelas apa yang Bu Tejo bilang ternyata benar gitu kan. Kayak aku serap betah yo Mas, urip delian koyo ngene iki. Kapan yo Mas Fikri iso nampa yen bapaknya arep rabi meneh? Kalau Dian itu emang pacarnya tuh udah tua, parubaya, itu ayahnya Fikri. Walaupun aku nggak tahu si Dian itu sebenarnya gonta-ganti pacar atau gonta-ganti om-om atau enggak, di situ tidak terjawab. Tapi yang jelas terjawabnya adalah dia merupakan pacarnya ayahnya Fikri gitu. Dalam 32 menit ini banyak adegan yang aku rasa tuh kayak aku berasa lagi ada di Jogja, tau gak sih? Dengan shoot-shoot yang luar biasa. Aku nggak nyangka banget, amazed ya. Saat saat Bu Tejo Bu Tejo ini ribut sama Yuning kan, gara-gara ngomongin Dian terus. Akhirnya kan si supirnya itu ditilang tuh sama polisi, dan yang harusnya mereka duduk padahal dikasih klakson biar mereka tuh duduk atau jongkok biar gak kelihatan polisi, tapi mereka tuh malah ribut sampai akhirnya mereka ternyata si supirnya tuh ditilang. Dan ditilang itu luar biasa sih, mama banget tau gak sih, yang keluar terus marah-marahin polisi kayak, lo tuh tau gak sih gue tuh mau ngejenguk Bu Lurah gini segala macam, kok lu malah gini-gini. Akhirnya malah polisinya tuh yang ngerasa kalah gitu loh. Terus ya udahlah gitu sama mama, dan mereka tuh, dan si polisi tersebut tuh dikasih bingkisan gitu. Itu lucu banget sih, kayak plastik gitu isinya, nggak tahu makanan atau sayuran atau apa, aku nggak tahu. Itu adegan yang lucu juga. Terus saat si Bu Tejo nggak tahan mau pipis dan dia tuh minta ke supirnya untuk berhenti, akhirnya dia berhenti di tengah dan mampir ke suatu musola gitu ya, ke musola atau masjid ya, aku kurang tahu. Nah terus di zoom di shootnya tuh sawah yang luar biasa, terbentang lebar gitu ya, terus ke truknya, ke tempat ibadah tersebut. Aku langsung kayak ngerasa wow, kayak berasa lagi di situ ya Bu, bukan lagi, tapi enggak gitu. Itu adegan yang luar biasa juga. Wajar sih kalau menurut aku film tilik dengan cerita pendek
terpilih di kategori tersebut di Piala Maya karena luar biasa ya. Maksudnya dalam waktu 32 menit banyak hal-hal yang bisa kita ambil, kayak satu pesan moral itu banyak banget kayak gitu. Dan ini rekomendasi banget buat kalian tonton, dan memang sudah memang tayang secara legal di YouTube karena memang upload atau diunggah sendiri oleh Rafakana Film. So bagi yang belum tonton film ini, aku nanti bakal taruh di deskripsi box linknya. Menurut kalian gimana? Relatable kah? Atau mungkin di kampung kalian tuh ada nggak sih yang seperti Bu Tejo? Kalau kayaknya sih ada deh. Tapi aku nggak mau spill nama ya. Jadi silahkan komen di bawah ini. Adakah Bu Tejo di lingkungan kalian? Atau menurut kalian film Tilik ini menjadi rekomendasi kalian gak sih buat nonton? Kalau menurut aku sih iya. Dan menurut aku dengan 32 menit ini aku sangat amazed, dan rating dari 1 sampai 10 menurut aku 8,5. So, buat kalian yang belum nonton Tilik, tonton, di deskripsi box ada linknya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, terus juga like postingan ini kalau kalian suka, dan drop your comment kira-kira aku harus bahas film apa lagi. Thank you for watching. Goodbye. Have a nice day.